nafya ghairil kalam lafzi, menafikan selain kalam lafzi juga, lan taqadha biqawlihi, maka ini akan batal dengan ucapannya fa'ayqantu anna tarfa qad qala marhaban, maka saya yakin sesungguhnya matanya tersebut perhatikan qad qala marhaban, sungguh dia mengucapkan selamat datang. Di sini beliau mengatakan qad qala, matanya mengucapkan, berarti menunjukkan walam tatakallami, yang dinafikan cuma kalam lafzi saja. Li'annahu athbata lit-tarfi qawlan, karena syair di sini menetapkan bagi mata tersebut adanya qaul, adanya ucapan. Ba'da an nafal kalama, setelah syair tersebut menafikan kalam walam tatakallami. Berarti walam tatakallami dimaksud khusus nafyul kalami lafzi. Wal muradu nafyul kalami lafzi, dan yang dimaksud adalah menafikan kalam lafzi. Wa itsbatul kalami al-lughawi, dan mengisbatkan, menetapkan adanya kalam al-lughawi, yaitu fayaqaddu at-tarfa qad qala marhaban. Wa dalil alayhi fima nataqa bihi lisanul hal qawlu Nusayyid, dan dalil atas ma tahsulu bihil faidah dinamakan kalam juga, fima nataqa bihi lisanul hal, itu dalil atasnya fima nataqa bihi lisanul hal qaul Nusayyid. Bahasa Nusayyid, fa'aju fa'athnaw billadhi anta ahluhu walau sakatu athnat 'alaika al-haqa'iq, dan mereka tunduk merunduk, fa'athnaw, kemudian mereka memuji, billadhi anta ahluhu, dengan pujian engkau pantas mendapatkannya. Walau sakatu, seandainya mereka diam dan tidak memuji, tentu bisa memberikan pujian, asnat 'alaika al-haqa'ibu, maka akan memberikan pujian kepadamu al-haqa'ibu, oleh koper-koper tersebut, oleh tas-tas tersebut. Itu memberikan pujian tas-tas ini. Baru kita memberikan pujian tas-tas ini, memberikan itu. Misalnya Rasulullah datang bertemu dengan itu, misalnya Rasulullah bertemu dengan balik dengan itu, dia bertemu dengan tersebut balik itu, kemudian dipesan Nabi jahat, jadi kamu katakan tas, beras, sayur, daging, minyak, boleh selalu bertas-tas ini, isi dan pesangu ya, kemudian boleh ke ini. Jelas semua ini akan memberikan pujian juga penuh ke ini. Fa'adu fa'atnaw, mereka berunduk dan memberikan pujian. Keluma itu ini, Masya Allah pemurah itu ini selaku dan segala sesuai dengan keluma baru. Walau sakatu, sekiranya semua tersebut bisa tentu dia memberikan pujian itu ini. Nabi Bazan atnat 'alaika al-haqa'ibu, maka tas-tas tersebut yang akan memberikan pujian. Tapi pujian ini seolah-olah tas tersebut menunjukkan bahwa ini adalah dengan lo menipotasi berisi doa, isi dan taruh sini jadi temui. Wahai tentu dengan daging tersebut, tas ini dia akan mengungkapkan dengan lisanul hal, dengan kondisi keadaan tas tersebut bahwa ini dengan lo. Nanti seperti. Nah, maka di sini lisanul hal juga dinamakan dengan kalam. Karena di sini mengatakan, orang Arab mengatakan asnat 'alaika al-haqa'ibu, bahwa koper atau tas-tas tersebut memberikan pujian. Tentu pujian tersebut adalah dengan kalam. Pujian tersebut dengan kalam. Kalau dengan kalam berarti lisanul hal tersebut termasuk kalam. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalata ataina ta'i'in, maka bumi dan langit berkata, kami datang ta'i'in, hal keadaan taat. Itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, thumma istawa ila as-samaa'i wa hiya al-qalu faqala laha wa lil-ardi ya taw'an aw karha qalata atina ta'i'in.
datang dalam keadaan taat maupun dalam keadaan terpaksa. Beda-beda datang. Nabi bahasa langit dan bumi qalata atina ta'i'in. Dari itu masalah bagi ini adalah qalata, langit dan bumi berkata. Apakah beliau suara langit dan bumi berkata atina ta'i'in, bumi kena menita itu? Ini masalah. Faza'ama qawmun minal ulama, maka menyangka. Za'ama menunjukkan lemah, persangkaan yang lemah. Menyangka oleh ulama, kaum kelompok ulama, annahuma takallamata haqiqatan, bahwa langit dan bumi ketika diminta datang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbicara dengan sebenarnya, mengeluarkan suara, mengatakan ataina dha'i'in, menurut kelompok ulama. Lalu dikiza'ama, persangkaan dugaan yang bersifat lemah. Wa qala akharun, dan berkata ulama yang lain, Nabi bahasa innahuma, sesungguhnya langit dan bumi tersebut lamang qadata, manakala mereka langit dan bumi tersebut patuh dengan perintah Allah, tunduk pada perintah Allah di amrillah azza wa jalla, nuzila dzalika manzilatal qawli, nuzila dzalika manzilatal qawli, maka ditempatkan, diposisikan yang demikian tersebut, kepatuhannya pada perintah Allah tersebut, yaitu menempati posisi daripada ucapan. Berarti seolah-olah marah saja ataina dha'i'in. Berarti ini adalah lisanul hal marah. Wafil ayati, dan pada ayat apa ini syahidun tsanin, ada syahid yang kedua, ala i'ta'i sifati ma la ya'qilu hukma sifati man ya'qilu, itu atas boleh memberikan sifat sesuatu yang tidak berakal, itu hukum sifat orang yang berakal, dalam artian bahwa langit dan bumi tidak memiliki akal, namun disifati dengan sifat orang yang berakal. Yaitu taat, ataina dha'i'in, kami datang dha'i'in, dalam keadaan taat. Sifat yang berakal adalah taat manusia, tapi berarti dalam bahasa Arab bisa sifat orang berakal tersebut diletakkan pada yang tidak berakal. Idza ma nusiba ila al-uqala, apabila apabila dinisbahkan kepada orang-orang berakal, berkima dikima zaidah. Mau idza ma nusiba ma zaidah, khudh min faidah ma ba'da idza zaidah. Idza nusiba ila al-uqala, idza ma nusiba ila al-uqala, idza nusiba ila al-uqala, apabila dinisbahkan ma la ya'qil tersebut, apabila dihubungkan ma la ya'qil tersebut kepada uqala. Ala tara, tidaklah engkau lihat anna ta'i'an, yaitu kata ta'i'an, taat, qad jumi'a bil ya'i wan nuni, dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Merasa tulisan yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim ini adalah yang mudzakkar yang uqala. Karena jamak mudzakkar salim tersebut adalah jamak untuk tapi untuk yang berakal, yaitu sifatun li rajulin aqil, atau ismun li rajulin li dzakarin aqil, atau sifatun li dzakarin aqil, yang sah untuk menggunakan jamak mudzakkar salim adalah orang berakal saja. Dan sementara makin dikit ta'i'in, kami datang kami taat pada dikit menggunakan ta'i'in jamak mudzakkar salim. Berarti di sini menyematkan sifat berakal
Wa syahidun dzalikun, dan syahid yang ketiga itu sebagai ala anna nasba fi nahwi ja'a zaidun raqdan, bahwa nasab, baris nasab pada perumpamaan mengatakan ja'a zaidun raqdan, telah datang zaidun raqdan, hal keadaan berlari, alal hali, menasabkannya alal hali sebagai hal, wa ta'wili raqdan bi raqidan, dan mentakwil raqdan dengan raqidan. Berarti kita mengatakan ja'a zaidun raqdan, maka raqdan diki bangun terbiak jadi hal. Berarti hal muawwal ditakwil. Ditakwil raqdan di sini takwil daripada isim fa'il itu raqidan. La ala annahu masdar li fi'l mahdhuf. Ay la على أن النصب على لا على أن النصب على أنه مصدر لفعل ما محذوف, bukan nasabnya tersebut karena sebagai tapi maf'ul mutlaq li fi'l ma محذوف datang ay yaqulu raqdan, wala ala annahu masdar li fi'l madhuf, dan bukan juga raqdan itu maf'ul mutlaq daripada fi'il yang disebut. Dan khilafan lidza'i dzalika, berlainan bagi orang yang menduga dengan demikian tersebut bahwa ja'a zaidun raqdan, raqdan adalah sebagai maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf atau maf'ul mutlaq li fi'il madhuf. Wa wajhud dalil, dan sebagai dalil mar'ika bahwa masdar tersebut bisa dijadikan sebagai hal namun dia muawwal ditakwil. Tapi dalil anna ta'i'ina halun, bahwa kata qalata ataina ta'i'in kedudukannya sebagai hal, wa huwa fi muqabalati taw'an aw qarhan, yaitu sementara ta'i'in tersebut adalah sebagai bandingan daripada taw'an aw qarhan. Taw'an aw qarhan, taw'an di sini adalah Nabi Al-Rasul ikir taw'an di sini adalah masdar, qarhan juga masdar. Fayadullu ala anna al-murad, maka menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan taw'an di sini adalah ta'i'in, dan yang dimaksud dengan qarhan di sini adalah mukrahin. Berarti menunjukkan bahwa taw'an ini adalah masdar muawwal, ditakwil dengan bentuk isim fa'ilnya, dan qarhan juga nabi masdar yang berkedudukan sebagai hal yang ditakwil dengan isim maf'ul, yang taw'an ditakwil dengan ta'i'in, kemudian qarhan ditakwil dengan mukrahin. Bila letak barang tiga, karena jawaban mengatakan ataina ta'i'in, itu kami datang dalam keadaan taat. Karena sebelumnya ayatnya mengatakan faqala laha wal ardi itiya, faqala laha wal ardi itiya taw'an aw qarhan, maka Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, berfirman kepada langit dan bumi, itiya taw'an aw qarhan, datanglah taw'an. Nabi kena taw'an aw qarhan, Nabi kena qarhan tiga. Tapi berarti yang taw'an itu qarhan. Jika mau tidak mau di sini ayat ta'i'in atau mukrahin. Jika karena bumi dan langit tersebut menjawab, Nabi jawaban ataina ta'i'in, mereka menjawabnya dengan hal. Berarti menunjukkan perintah tersebut supaya mereka datang dalam keadaan patuh atau terpaksa. Ia sebagai dalil daripada Ibnu Hisham yang bisa dipetik dari ayat ini kepada. Thumma qultu wa huwa khabarun wa talabun wa insya'un. Kemudian saya mengatakan dalam syudurul dhahab bahasa Ibnu Hisham bahwa